sahabat dan pemirsa di mana Anda berada. Jumpa hari ini saya ditemani oleh sahabat kita yang memang wajahnya sudah hitam, sehingga sebutnya Haji Iteng. Halo, selamat sore Mas Haji. Selamat sore Pak Haji Tamrik. Luar biasa. Ini lagi sibuk apa Mas Haji? Ya biasa Pak Haji. Biasa ya. Menemani Pak Haji dan mengamati perkembangan politik. Gonjang-ganjing politik yang tidak pasti bagikan bola yang menggelinding, lempar sana lempar sini, tendang sana tendang sini menjadi ya. Jadi politik tidak bisa dijadikan acuan kepastian karena semuanya serba memungkinkan. Mas Haji, ini kan dalam waktu dekat tanggal 29 nanti ya, saya akan mengadakan deklarasi damai. Apa menurut Mas Haji? Mengapa harus ada kata-kata damai? Ya paling tidak untuk menjaga situasi politik ini tetap adem ya Pak. Betul. Nah, sehingga apa? Antara para pendukung yang biasanya saling ribut, ya ini menjadi tenang. Artinya kita pendukungnya sebenarnya masyarakat biasa ya. Iya, itu yang fanatisnya tinggi. Iya, yang harusnya menyadari bahwa yang di atas itu sebenarnya berteman, Fine-fine saja. berteman duduk bareng, ngopi bareng. Kita malah yang mendukung malah dikhawatirkan jangan seperti bentrok. bentrok. Mereka bertanding tiba-tiba bersanding. Iya, apa? Sing angel kayak gitu. Contoh Prabowo sama Jokowi Dulu betul. Cebang dan cebong, kadran dan kadrun, kampret. Nah itu mudah-mudahan berdasarkan pengalaman sampai itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Ya kalau melihat situasi ini udah mending sih daripada 2019 Pak Haji. Tapi jujur ya, saya kan pernah ngeblok salah satu lah. Ya, Kemudian mengerikan sekali di era itu. Betul. betul sekali Pak. Bayangannya apa ya? Mengerikannya kayak apa ya? Nah, mengerikan ya situasinya memang bukan hanya harta benda saja. Jangan teruskan dulu, kita tos dulu. Oh, asik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat saya baru selesai makan cokor, ceker ya. Karena informasinya ceker itu menyenangkan. Dilanjut Mas Haji. Ya, Mengerikannya itu dari sisi apa? banyak dugaan-dugaan yang menyebabkan masyarakat ya baik itu petugas KPPS yang juga katanya meninggal mendadak, Meninggalnya dengan tidak wajar, belum demo tanpa otopsi. belum demo ketika di Bawaslu ketika hasil pemilu selesai. Mas geser di sini Mas, biar nyalanya ini. Ya, oke, saya sambil bergerak-gerak, boleh kameramen. Ya. Terus Mas Haji, Ya, mengerikan itu satu antara lain banyak yang meninggal dunia. ya. Bahkan lebih sadisnya bukan kalau itu sih wajar saja sih Pak menurut Ya, ya. saya. Yang lebih sadis itu kayak pemilihan lurah. Loh, Tetangga sama tetangga bisa bentrok, nggak gara-gara beda pilihan. oke. Yang sampai sekarang bisa saja nggak pernah ngobrol lagi. Betul, mengerikannya. Padahal mestinya pesta demokrasi itu pestanya kita, pesta rakyat, kita harus bergembira. Mestinya. Ya. Nah kalau ada lagi dengan sistem gomoe, kemudian joget-joget, kemudian ada lagi yang dengan sistem bersona, bagi-bagi jam nggak ada, bagi-bagi beras juga ada. Ini kan menandakan kebahagiaan. Contoh yang menakutkan apalagi waktu itu ada di Jakarta kan sampai ya. Ya kalau waktu di Jakarta di demo Bawaslu itu memang ini mencekam sekali Pak. Bahkan demo pagi sampai maghrib, kan itu puasa. Ya. Sholat maghrib, ya kan? Itu setelah itu karena mereka kebanyakan hanya hiburan mungkin ya. Ya. Kalau saya kan karena sudah paham bahwa situasi ketika mobil komando mengatakan jam segini pulang, ya saya pulang. Ya. Malamnya chaos. Pas tuh. Itu daerah mana itu? Di Bawaslu. Oh, Bawaslu. Iya. Di Jakarta Pusat ya? Iya. Dan itu kan waktu itu saya digondang dia di rumahnya Ibu Titi. Oh, digodang dia di rumahnya Bu Titi Soeharto. Di rumahnya Ibu Titi Soeharto. Masih tetap cantik orangnya ya? Terus apa lagi yang Mas Haji ketahui di peristiwa itu? Ya, situasinya memang mencekam. Jadi kalau digambarkan secara nyata memang artinya kalau ini memang nyata ada di televisi ya waktu itu ya media ya. Cuman nggak seperti yang sesungguhnya di sana, Mas. Sesungguhnya di sana lebih menyeramkan lagi. Lebih sadis, lebih menyeramkan, Ya. lebih menakutkan lagi ya. Konon ada berapa orang yang meninggal dunia pada saat itu? Kalau secara sumber kan kita memang simpang siur ya, Pak. Ya. Cuman ambulan ketika hari pertama dan kedua itu malamnya itu
nggak pernah berhenti dalam 1 menit, ambulan nggak sampai subuh. Saya teringat peristiwa 84 pada saat Amin Fikri dan teman-teman muslim digerondong oleh, mohon maaf, salah sekelompok aparat penegak hukum yang mestinya melindungi rakyat. Ini peristiwa itu di Tanjung Priok yang berbawah, saya ingat, dan kemarin di Bawaslu lebih mengerikan lagi. Kalau Tanjung Priok katanya korbannya sedikit, padahal masyarakat jadi memang Pelaku itu sama dengan dibulldozer, dia dibulldozer. kerok mereka kalian. Jadi memang Jadi ini mungkin bagi kelompok yang mengusung kelompok perubahan pasti akan menghendaki agar peristiwa itu tidak berlaku lagi. kalau saya pribadi nih Pak, Ya. ini yang ketika ngobrol dengan seorang nih, kemarin kita ngobrol, Pak Sisi gimana? Saya sekarang sudah biasa saja lah. Tidak kaget ya, ketika tiba-tiba yang musuh ternyata Iya. bermesraan. Yang dulu bertanding sekarang menjadi bersanding. Jadi ngapain juga kita harus bermusuhan dengan orang Iya. hanya beda pilihan. Tahu ujung-ujungnya seperti itu. Makanya saya ingin mengingatkan sahabat semua, dulu mohon maaf, Prabowo pernah berpasangan dengan Ibu Megawati melawan SBY dan Prabowo kalah. Kemudian Prabowo pernah berpasangan dengan Sandiaga Uno melawan Jokowi, Prabowo kalah. Ini fakta ya. Begitu kalah, pendukungnya, fanatiknya kumpulan 212. Orang-orang yang nyebutnya di kelompok jamaah Monas ya. Atau Monas Libi saya nggak tahu ya. Cuma kan sangat kental kadrun cebang-cebong. Dan sekarang mereka bukan bertanding tapi bersanding. Bahkan anaknya dijadikan pasangan cawapresnya Prabowo. Dulu siapa yang menyangka tiba-tiba Pak Anies yang konon Dulu mendukung Jokowi, menjadi Jokowi, menjadi tenaga ahlinya. tenaga ahlinya, dan Pak Anies pernah jadi gubernur DKI diusung oleh Prabowo. Dan sekarang yang bersanding menjadi bertanding. Jadi memang benar kalau Pak Haji membuat deklarasi. Nah, 29. berarti Artinya, setuju ya? Nah, tanggal 29 sahabat saya menggelar deklarasi pemilu damai. Karena saya tidak ingin umat, masyarakat yang ada di Indonesia yang sudah berazaskan Pancasila terkotak-kotak. Apalagi isunya adalah isu kelompok khilafah yang menurut saya pribadi tidak akan pernah ada di Indonesia. Mohon maaf, Abu Bakar Basir akan membagikan kembali Indonesia akan adil kalau dipimpin dengan cara Islam. Tapi kita ternyata bukan negara Islam, mayoritas Islam iya. Mereka punya keyakinan seperti itu. Sehingga Abu Bakar Basir pada saat pendanaan bom Bali pertama dia pernah ditangkap oleh Densus 88. Kebetulan salah satu temannya adalah teman saya yang sekarang sudah NKRI. Tidak perlu sebutkan namanya, mereka pernah bertemu bareng. Mas Haji, untuk persiapan tanggal 29 berarti setuju deklarasi pemilu damai? bukan setuju lagi Pak Haji, itu Mendukung. penting sekali. Penting sekali, jangan ada yang kayak kemarin yang panjenengan merasakan, melihat, bahkan terjun langsung. Demo itu, wah menjerit semua korban banyak sekali. Sampai subuh Pak. Saya telepon Ya. dari kedua itu. Selain biayanya triliunan, memakan korban mungkin ratusan nyawa yang tidak terhitung. Jadi untuk itu sahabat pemirsa, Anda jangan banget-banget lah. Tadi kan saya belum selesai nih ya. Mereka tenang bertanding di depan. Yang awalnya Bermusuhan bertanding menjadi berteman. kan kita kan lucu nih, kita mau ikut kalau kamu butuh uang nggak mungkin ke capres. Kalau meninggal juga mungkin nggak akan layak mereka. Udahlah, ikutin saya aja. Deklarasi damai, pemilu damai, pesta rakyat akan tetap gembira. Betul sekali. Begitu Mas Didi ya? Betul sekali. Statement closing. Kita sebagai masyarakat rakyat memang wajib untuk mengetahui pentingnya itu politik untuk berkehidupan. Tapi juga harus bijak. Artinya apa? Jangan sampai kita menjadi saling terpecah belah. Setuju. Karena piagam Pancasila itu sudah final. Ya. Itu sudah bagus. Ya. Itu mengayomi seluruh masyarakat. Ada telepon. Baik mayoritas umat Islam. Betul. Yang mayoritas. Oke, nanti setuju saja ya. Setuju sekali Pak Haji. Dari saya tetap jaga kekompakan, jaga kerukunan. Salam sehat, Suki Selawase. Salam buat Pak Anies Baswedan, salam buat Pak Prabowo, salam buat Pak Ganjar.
siapapun yang jadi, kita tetap rukun. Saduluran selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.